Pada video kali ini, kita akan mempelajari mengenai pendidikan Pancasila dengan materi ideologi Pancasila di tengah ideologi besar dunia. Pengertian ideologi. Ideologi adalah seperangkat tata nilai yang tersusun secara sistematis dan utuh didukung oleh sekelompok manusia dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Yang mana secara singkat ideologi itu adalah seperangkat tata nilai yang tersusun secara sistematis dan utuh. Nah, kedua, ideologi timbul dari pengalaman hidup manusia dalam kelompok manusia yang dibekali Tuhan Yang Maha Kuasa hati nurani, kemampuan untuk mengindra, berpikir, dan merasakan, serta mencapai tujuan hidupnya melalui hubungan dengan manusia lain yang mendukung nilai-nilai tertentu. Nah, ideologi ini memiliki fungsi-fungsi. Yang pertama, sebagai struktur kognitif, sebagai keseluruhan pengetahuan yang menjadi landasan untuk memahami dunia dan alam. Yang kedua, orientasi dasar yang memberi wawasan, makna, dan tujuan hidup manusia. Yang ketiga, berfungsi sebagai norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan dalam bertindak. Yang keempat, menjadi bekal dan jalan untuk menemukan identitas. Dan yang terakhir, kekuatan yang mendorong untuk menjalankan kegiatan mencapai tujuan. Nah, ideologi memiliki berbagai macam aspek, yaitu aspek batiniah, yaitu menanggapi lingkungan hidup, agama, kepercayaan maupun pengetahuan. Ada aspek mental dan moral, yang terdiri dari nilai-nilai ideologi dijadikan pedoman dalam kehidupan. Yang ketiga, aspek perasaan, yaitu ideologi diyakini dapat menyentuh perasaan, harga diri, kesadaran nasional dan kebangsaan nasional, solidaritas, integritas, serta menumbuhkan martabat sebagai manusia dan bangsa. Selanjutnya, aspek sikap dan tingkah laku. Ideologi dapat menentukan, menumbuhkan semangat dan motivasi perjuangan bangsa. Nah, sebagai aspek sikap dan tingkah laku ini membuat kita menumbuhkan semangat, membuat kita menunjukkan sikap untuk melakukan perjuangan untuk memajukan bangsa kita. Yang selanjutnya ada aspek keterampilan, melaksanakan dan mewujudkan ideologi yang diyakini kebenaran serta kemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada aspek kelembagaan atau organisasi. Ideologi merupakan wahana atau sarana masyarakat, bangsa dan negara tentang pelaksanaan ideologi dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Nah, dengan adanya aspek-aspek ideologi ini, kita lebih hidup dengan tata susunan yang lebih rapi dan tersusun secara sistematis. Dimensi ideologi. A. Dimensi realita. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi harus bersumber pada nilai-nilai real yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Artinya, nilai-nilai ini harus terbukti adanya dan terbukti berkembang dalam kehidupan masyarakat. B. Dimensi idealisme. Ideologi harus memantulkan cita-cita yang ingin disampaikan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Maksudnya harus idealis, harus bisa mencakup segala bidang dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan agama. Yang C, dimensi fleksibilitas atau pengembangan. Ideologi harus bersifat fleksibel, yaitu dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dapat ditemukan saat kita sedang melakukan apapun, sehingga selalu dapat memelihara makna dan relevansinya tanpa kehilangan hakikatnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan zaman. Selanjutnya, hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, ideologi Pancasila, suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia. Nah, Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil pemikiran seseorang atau sekelompok orang seperti ideologi-ideologi di dunia. Nah, seperti yang kita tahu,
Pancasila merupakan rumusan-rumusan ide-ide dari para pahlawan kemerdekaan kita, yang mana mereka memikirkan dengan sangat matang Pancasila, Panca yang berasal dari yang artinya 5. Lalu Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Yang mana sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan dengan memeluk syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena para pemimpin kemerdekaan Indonesia mengetahui bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam agama, suku budaya, ras, dan bahasa. Oleh karena itu tidak boleh hanya menyangkut agama Islam saja. Lalu, unsur-unsur materi Pancasila diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, yang merupakan kausa materialis, asal bahan Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi, yaitu mengandung nilai-nilai yang tersusun secara sistematis dan menyeluruh, mengenal manusia, bangsa, dan negara, berkaitan dengan dasar, tujuan, cita-cita, kelembagaan, konsepsi dalam berbagai bidang kehidupan, dan cara mencapainya, serta sikap dan perilaku yang diperlukan. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi memiliki cakupan yang lebih luas, baik dalam aspek falsafah yuridis, formal, maupun sosial budaya, sehingga lebih memberikan arah dan bimbingan yang tidak saja abstrak, tetapi juga kemungkinan pengembangan penjabaran yang lebih konkret dan memungkinkan pemahaman serta pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila di tengah ideologi di dunia. Nah, ada berbagai macam ideologi di dunia, yaitu ideologi liberalis, komunis, sosialis, dan Pancasila. Nah, Indonesia itu menganut ideologi Pancasila, yang mana negara kita hanya memiliki satu ideologi, yaitu ideologi Pancasila. Nah, ideologi Pancasila memiliki ciri khas, yaitu ciri khas dalam politik, ekonomi, agama, dan pandangan terhadap individu dan masyarakat. Nah, adapun perbandingan ideologi Pancasila dan ideologi lain di dunia, yaitu, ideologi aspeknya politik dan hukum. Liberalisme yaitu demokrasi liberal, hukum untuk melindungi individu, dan politik hanya mementingkan individu. Sedangkan komunisme dalam aspek politik hukum, yaitu demokrasi rakyat, berkuasa mutlak, satu parpol, hukum untuk melanggengkan komunis. Sedangkan dalam ideologi sosialisme dalam aspek politik hukum, yaitu demokrasi untuk kolektivitas, diutamakan kebersamaan, serta masyarakat sama dengan negara. Sedangkan dalam ideologi Pancasila, dalam aspek politik hukum, demokrasi berbentuk Pancasila, hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaan individu dan masyarakat. Selanjutnya, aspek ekonomi. Ideologi liberalisme dalam aspek ekonomi, peran negara kecil, swasta mendominasi aspek ekonomi, terjadinya monopoli dan persaingan bebas. Aspek ekonomi dalam ideologi komunisme yaitu peran negaranya dominan, demi kolektivitas berarti demi negara, serta adanya monopoli negara. Aspek ekonomi dalam ideologi sosialisme yaitu peran negara ada untuk pemerataan, keadilan distributif yang diutamakan. Sedangkan dalam ideologi Pancasila, ekonomi memiliki peran, yaitu peran negara ada untuk tidak terjadi monopoli dan lain-lain yang merugikan rakyat. Selanjutnya aspek agama. Ideologi liberalisme dalam aspek agama yaitu agama merupakan urusan pribadi.
bebas beragama, bebas memilih agama, dan bebas tidak beragama. Dalam ideologi komunisme, aspek agama yaitu agama kesukaan masyarakat, agama harus dijauhkan dari masyarakat, dan ateis. Sedangkan dalam sosialisme, aspek agama yaitu agama harus mendorong berkembangnya kebersamaan. Dan dalam ideologi Pancasila, aspek agama yaitu bebas memilih salah satu agama, serta agama harus menjiwai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu tadilah aspek-aspek perbedaan dalam setiap ideologi yang ada di dunia. Lalu, apa sih kelebihan Pancasila dari yang lainnya? Nah, kelebihan Pancasila menurut Insinyur Soekarno yaitu 1. Pertama, sila ketuhanan memuat pokok-pokok pikiran bahwa manusia Indonesia menganut berbagai macam kebebasan untuk beragama dan tidak beragama, serta ada kebebasan untuk berpindah agama atau keyakinannya. Yang kedua, nasionalisme Indonesia, sila ketiga dari Pancasila, bukanlah chauvinisme. Bangsa Indonesia tidak menganggap diri lebih unggul dari bangsa lain dan tidak pula berusaha untuk memaksakan kehendaknya kepada bangsa-bangsa lain. Yang ketiga, internasionalisme, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menghendaki setiap bangsa mempunyai kedudukan yang sederajat, setiap bangsa menghargai dan menjaga hak-hak semua bangsa. Yang keempat, demokrasi. Dalam sila keempat dari Pancasila, telah ada sejak dahulu di bumi Indonesia, meskipun bentuknya beda dengan demokrasi yang ada di Barat. Demokrasi di Indonesia mengenal 3 prinsip, yaitu mufakat, perwakilan, dan musyawarah. Yang terakhir, kelima, keadilan sosial. Terkandung maksud untuk keadilan dan kemakmuran sosial, bukan keadilan dan kemakmuran individu. Nah, itu tadilah kelebihan Pancasila menurut Insinyur Soekarno. Nah, setelah yang kita lihat, Pancasila itu memiliki banyak sekali kelebihan yang dapat mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara kita, mengatur susunan negara kita, mengatur kehidupan warga negara, sehingga tidak adanya terjadi pecah belah di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kita harus menganut dan mengamalkan sila-sila Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, faktor pendorong keterbukaan ideologi Pancasila. Nah, kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat. Kenyataan menunjukkan bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku cenderung meredupkan perkembangan dirinya. Dengan adanya ideologi Pancasila menunjukkan bahwa ideologi-ideologi yang lain itu tuh belum cukup untuk memakmurkan, mensejahterakan warga negara dan cenderung meredupkan perkembangan dirinya. Dan berdasarkan ideologi Pancasila bisa menjelaskan pengalaman sejarah bangsa Indonesia di masa lampau, menjelaskan betapa kerasnya perjuangan para pahlawan untuk memerdekakan Indonesia sehingga lahirnya ideologi Pancasila, dan tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional. Nah, setelah kita memahami ideologi Pancasila, kita harus memiliki sikap nasionalis, patriotisme, untuk perkembangan dan kemakmuran negara kita. Nah, Indonesia merupakan negara yang masih berkembang. Oleh karena itu, kita terus belajar untuk meningkatkan kualitas diri kita. Nah, di sini kita meningkatkan diri kita dari dalam dulu, mengamalkan ideologi Pancasila, memahami dengan benar apa sebenarnya ideologi Pancasila itu, serta mengamalkan sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Kita harus mengetahui apa maksud sila tersebut, apa dasar-dasarnya,
apa inti dari sila tersebut dan apa maksud dan tujuan dari sila tersebut. Selanjutnya bagian refleksi. Ideologi Pancasila digali dari kepribadian bangsa Indonesia sejak berabad-abad lamanya, bersumber dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, dan agama sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sehingga ideologi Pancasila mengakui kemerdekaan individu, namun dalam hidup bersama sebagai makhluk sosial juga harus mengakui hak dan kebebasan orang lain secara bersama, sehingga harus juga mengakui hak-hak masyarakat. Nah, ideologi Pancasila mengajarkan kita untuk mengakui kemerdekaan, mengakui kebebasan dalam berpendapat, mengakui hak-hak yang dimiliki orang lain, menjalankan kewajiban kita sebagai makhluk sosial, makhluk individu, dan jangan semena-mena terhadap orang lain. Dan dijelaskan bahwa kita memiliki kebebasan. Nah, kebebasan di sini itu kebebasan dalam berpendapat, memilih pilihan untuk kesejahteraan diri kita sendiri, dan perlu diperhatikan pilihan kita tidak merugikan pihak manapun. Nah, selanjutnya, manusia menurut ideologi Pancasila berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, kita memiliki kodrat untuk memimpin diri kita sendiri, dan kita juga memiliki kodrat bahwa kita memiliki Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus taat terhadap segala perintah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu tadilah penjelasan mengenai ideologi Pancasila. Semoga kita sebagai mahasiswa dapat menerapkan ideologi Pancasila ke dalam diri kita. Kita dapat menghargai perbedaan, mengakui hak dan kebebasan orang lain, dan masih banyak lagi. Serta kita harus mengamalkan sila-sila yang ada dalam Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah penjelasannya. Saya ucapkan terima kasih.